itu kan memang, salah. iya benar-benar. Aku memang terlalu membawa ke perasaanku gitu, terlalu Nah, membawa. itu. Ya, karena kayak gini, waktu aku lah kawin, Eh, waktu aku nah. kawin nggak bisa aku senyum, nggak bisa aku senyum. Kadang fotografer bilang senyum bang, katanya sama aku, nggak bisa aku senyum, karena aku pikirkan biaya pestaku ini, kayak mana nanti ini pikirku. Jadi suatu hari itu tidak ada bersuka cita aku kawin, ke biaya itu aja aku pikirkan. Tapi malam sunnah Rasul kan? Malam enggak, karena begini bang, karena begini, rumah kami kan di kampung kamarnya cuma 3, jadi habis Ya. pesta, oh malam pertama aku pikirku, rupanya keluarga aku semua udah dimasukkan tasnya ke kamar itu, tak ada lagi kamar untuk tidur. Ya, ku tahan-tahan lah, tidur di ruang tamu lah sama keluarga semua. Jadi Tidak nggak ada apa-apa. sunah rasul. Tapi itu tidak apa-apa bang. Itu ibaratnya kita ya kan berbagi ya kan. Walaupun ada apa suka duka ya kita harus bersyukur gitu kan. Apapun itu karena itu kan keluarga kita juga bukan ibarat orang lain ataupun saudara kita sama gitu. Itulah perasaan yang dibawa gitu kan. Nah makanya itu terbentur dengan asumsi-asumsi itu kan bawaannya pribadi gitu. Jadi kita harus berhikmat mengambil suatu hal itu jangan diri kita sendiri gitu nah. Tapi lihat sih orang ini gimana gitu kan. Makanya dalam hal apapun ya janganlah kita berkompromi dengan diri kita harus terbawa perasaan waduh ini orang aja yang saya sih enggak gitu bahagia kan. Udah salah bang, lebih baik tidak usah berpesta ibarat pernikahan kalau merasa itu diri kita tidak bahagia ya kan dalam sebuah pesta. Ngapain kita capek-capek ya kan buat pesta undangan kan ibarat undang orang ya kan. Itu Anak Batak. Adek. Ya Pak. Ya abang mau tanya. Tadi bertanya nih, kita cerita masalah pengkhotbah kan? Betul nggak? Ya, pengkhotbah 7, pengkhotbah 7. Ya. Yang menulis pengkhotbah siapa? Pak Marwan. Hah? Yang tulis pengkhotbah siapa? Raja Salomo. Oke. Raja. Ya. Iya Salomo betul. Raja Salomo waktu dia mati kan masa tuanya kan dia hancur kan? Ya. Kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau menurut saya masuk surga. Oke. Ada alasannya? Nah, alasannya dari yang dia tuliskan semua ini, saya melihat walaupun dia punya pelanggaran, Tuhan berkenan kepadanya. Oke, anak Batak. Kalau pendapatku Pak, aku tidak bisa pastikan, tetapi kalau yang aku tahu, yang melakukan hukum Taurat itu dan melakukan Paskah semua, pasti masuk surga. Pasti bisa masuk. Kalau bisa melakukan semua perintah-perintah Musa dan ketetapan-ketetapan Tuhan sebelum Yesus lahir, tapi harus semua ya. Dan kalau Tuhan berkenan, pasti ada yang masuk surga. Tetapi kalau kepribadinya seperti Salomo, aku nggak tahu Pak. Kalau kepribadinya. Jadi sebentar, dari ayat akhir ini aja dia ngomong. Artinya kan kita berhikmat itu pasti dari Tuhan, ya. Jadi, di sini kan dibilang pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran. Nah, kata-kata kebenaran dari siapa? Tentu pasti dari Tuhan, karena Tuhan sendiri kebenaran itu secara jujur. Jadi, ya menurut saya yaitu si Salomo itu berkenan kepada Tuhan. Meskipun di akhir hidupnya dia berzina gitu. Meskipun di akhir hidupnya kan dia berzina itulah. Di akhir hidupnya. Dia bukan enggak, di akhir hidupnya dia bukan berzina, tapi di akhir hidupnya dalam keluarganya itu tidak tidak damai sejahtera. Bukan dia dalam
di akhir hidupnya, di waktu masa jayanya dia berzina itu, bukan di akhir hidupnya. Kalau Raja Salomo di akhir hidupnya. Mana? Maksudnya dia berzina. Ya. Sudah, tenang saja, sabar dulu. Kita sambut Pak Dani. Selamat malam, selamat pagi Pak Dani. Selamat subuh, udah pakai subuh. Sahur. Sahur ya. Ya, apa diceritakan Raja Salomo atau samakah Raja Salomo dengan Raja Sulaiman dalam Islam? Ya beda lah. Salomo nggak pernah bicara bahasa semut, nggak pernah. Iya, betul. Menurut Pak Dani, kalau Sulaiman di Al-Quran masuk surga atau masuk neraka? Oh, pasti masuk surga lah, Pak. Para nabi itu, para ambia itu semuanya masuk surga. Jadi kalau di dalam Islam ceritanya Sulaiman itu tidak pernah berbuat maksiat. Nah, itulah bedanya di dalam Islam. Semua para nabi itu ceritanya, kisahnya itu merupakan tauladan bagi manusia-manusia yang beriman. Jadi semuanya kami memuliakan para nabi-nabi, para anbiya. Itu bagi umat Islam terhadap Sulaiman, Musa, Ibrahim, Nuh. Itu semuanya kami muliakan. Idris. Sama kami memuliakan Nabi Isa. Idris Idris dimuliakan ya. juga, Pak. Itu gini Pak Dani. Maaf Pak Dani bentar. Sebentar Pak Dani, sebentar. Gini Pak Dani. Kalau Alkitab itu memang berbeda dengan kitab suci Bapak ya. Berbeda. Kalau Alkitab itu sedikit pun kelakuan Nabi itu yang melenceng dicatat, tidak ada ditutupi. Kalau di Alkitab ya. Jadi makanya tadi kami berbeda pendapat dengan Marban, apakah Salomo masuk surga atau tidak, karena Alkitab mencatat ada kelalaiannya gitu. Kalau Pak Dani kan ditutupi semua kelakuan nabinya. Ya otomatis Pak Dani bisa klaim dong. Oh, semua nabi masih surga gitu. Contohnya aku tanya dulu Pak Nabi. Jangan ada sakit hati antara kita Pak Dani. Biarlah damai antara kita berdua. Aku tanya Pak Dani, jawablah dulu. Nabi Muhammad masuk surga enggak? Tadi sudah saya katakan seluruh nabi, seluruh anbiya, termasuk Contohnya, Contoh, di dalam hadis kan ada kelakuan Nabi yang melenceng dari firman Tuhan. Nah, tetapi itu, jadi seakan-akan itu masuk surga gitu loh. Apakah atau gini aja? Apakah Pak Dani tahu 100% kelakuan Rasulullah SAW semenjak dia lahir sampai meninggal? Tahu kelakuannya? Bagi umat Islam. Ya. Coba silakan. Bagi umat Islam kalau Allah telah menjaganya, para malaikat juga menjaganya dari kemaksiatan. Seluruh nabi dijaga oleh Allah dan para malaikatnya supaya terhindar daripada kemaksiatan. Fitnahan apapun terhadap nabi, maka itu semuanya tentang kejahatannya itu adalah fitnah yang dilakukan oleh manusia yang makanya aku bilang Pak Dani. Itu makanya aku bilang Pak Dani. Sekarang saya mau tanya Dani, coba tunjukin di Al-Quran bahwa Muhammad itu disayang Tuhan, apa Tuhan berkenan kepadanya, langsung ngomong dia masuk surga. Itu kan aneh pemikiranmu. Dia akan mengatakan Nabi itu adalah uswatun hasanah. Gini Pak Dani. Ayatnya mana? Gini Pak Dani, oke lah. Enggak apa-apa Pak Dani. Enggak apa-apa Pak Dani, enggak apa-apa. Sekarang aku mau tanya sama Pak Dani lah. Ini kayak perang ayat aja. Iya, enggak apa-apa Pak Dani, maaf. Iya. Gini Pak Dani, kita pakai. Iya, sebentar ya Pak.
Kira-kira orang Santai yang ya, pernah, santai ya. Dialognya santai ya. iya santai. Kalau Pak Dani udah tahu aku siapa. Pak Dani udah tahu kayak mana sifatku, udah tahu. Ah, Pak Dani, coba aku tanya Pak Dani. Kalau orang yang pernah menipu, meskipun dia nabi, layak enggak masuk surga, Pak Dani? Orang yang pernah menipu. Enggak usah sebut nama dulu, enggak usah. Kira-kira kalau orang yang pernah menipu dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, layak enggak masuk surga? Silakan Pak Dani. Iya, makanya di dalam Islam itu ada namanya wazan ataupun timbangan. Mana berat antara dosa dan pahala. Kalau berat pahalanya, niscaya masuk surga. Enggak ada istilahnya. Ya. Oh iya. Ditimbang, bilang Pak Dani lah ditimbang. Pak Dani kan nggak bilang ditimbang tadi. Gimana Pak Dani kalau bilang kata dagingnya itu? Mengatakan ada wazan. iya Masa tadi mau kan awal kita bicara Pak Dani nggak bilang ditimbang. Kalau Pak Dani bilang ditimbang, ya aku oke. Artinya gini, semua kejahatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masih dibandingkan proses. dengan amalnya masih lebih banyak amalnya, makanya masuk surga. Gitulah kira-kira maksud Pak Dani ya. Tidak, Benar kalau ya? kami lebih cenderung perspektif Islam. Rasulullah, ya Nabi kami kalau sudah bicara Rasulullah itu kan berarti Nabi kami. Nabi Iya. Muhammad SAW kan begitu. Iya. Sekali Iya lagi benar. para Nabi itu terhindar dari kepada kemaksiatan, terhindar daripada kedustaan, terhindar daripada kebohongan, kecuali ada 3 nanti di planning lagi kan. Itu udah Apa itu yang 3 disampaikan. itu? Iya kan? Terhindar dari kebohongan tapi ada 3. Gimana itu Pak Dani? Iya, 3 yang dibolehkan. Itu kan udah transparan kita. Iya. Kecuali yang 3 itu gitulah ya. 3. Yang itu berarti dibolehkan ya, menurut Pak Dani ya. Gimana yang 3? Itu kan cuma 3. Makanya Bukan, jangan ditambah. Iya. Ataupun dikurangi. Gini, Pak Dani, yang berbohong. Berbohong berkerang itu maksudnya. Ya, Pak Makanya Dani kalau kan? teman-teman ini kan sudah paham enak. Jadi nggak ada pola pikir, niat jahatnya nggak ada. Kalau memang 3 aja. Contoh 3. Berbohong terhadap istri. Yang notabene misalnya masakannya tidak nyaman dibilang nyaman. Menyenangkan hati istri. Yang kedua, yang boleh berbohong mendamaikan orang yang bertengkar, yang akan terjadi pembunuhan. Itu yang kedua. Karena untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Yang ketiga di dalam peperangan. Itu namanya siasa. Apalagi? Pak Dani, kalau ini kita bicara dalil aja, Sahih Muslim 5038. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, itulah kita melakukan amal kebaikan. Kalau amal kebaikan kita balik tidak lagi mendapatkan keredaan dari Allah. Dengar dulu ya. Apabila amal kebaikan kita tidak mendapatkan keredaan dari Allah. Contoh bagaimana supaya amal kebaikan kita itu tidak mendapatkan keredaan dari Allah. Apabila kita beramal dengan, sekali lagi ya, dengan melakukan keriak dan kesombongan. Kita berbuat baik. Tapi contoh ya, maksud saya, ini kan bicara sahih, ini kan ada yang nanya ke sang Nabi. Ada yang menanyakan mengenai surga. Dijawab, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Artinya, semua manusia, apakah artinya semua manusia termasuk Nabi, amal. belum tentu masuk surga ya Pak, kecuali rahmat dari Allah.
Gitu ya Pak? Iya, makanya tadi sudah saya jelaskan. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, itu kita berbuat sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Simple. Oke. Pak Dani. Tapi Pak Dani, Nabi, sorry. Pak Dani bilang semua Nabi masuk surga. Gimana? Kalau di Iya. Sahih Muslim ini kan belum pasti. Oh, nggak ada. Itulah cara berpikir Anda dengan cara berpikir kita, orang-orang yang berakal, yang berpikiran. Kita bisa mengkomparasikan, apa istilahnya, mengkonfirmkan antara dalil satu dengan dalil yang lain dan sesuai dengan akal pemikiran manusia. Manusia diberi Iya, akal, tapi nggak diberi nyambung. pemikiran. Tapi akal Pak Dani nggak nyambung. Itu Gini, menurut Anda. sebentar. Loh, Iya Pak Dani, bukan menurut saya. Jadi coba Iya. nanti Pak Dani selesai ngomong, nanti renung-renungkan omongan Pak Dani. Pasti nanti Pak Dani nyesal. Oh, omongan saya ternyata nggak nyambung, pasti begitu. Anda bisa menjustis begitu. Iya, Saya ini dari bukan menghakimi Pak Dani. mempelajari Islam. Ya, sebentar lebar ban, sebentar. Pak Dani, kayak mana tadi Pak Dani bilang berbohong dalam 3 hal itu Pak Dani? Soal masakan istri itu Pak Dani, tolong jelaskan lagi Pak Dani. Soal masakan istri. Iya, misal masakan istri, Pak Dani. ya kan, keasinan. Kita bilang, Iya. oh enggak, atau tidak sesuai dengan selera kita. Bilang aja enak supaya istrinya senang hatinya terhadap suaminya. Apa yang dilakukan oleh istri terhadap masakannya itu mendapatkan penghargaan dari suami. Maksudnya di situ biar istrinya mau tapi masak gini nggak Pak enak, Dani. biar bodoh Maaf terus. Pak Dani ya. Sebentar gini Pak Dani. Kalau kami contoh lah. Udah nggak apa-apa, aku sebut aja. Kami orang Batak. Kalau masakan istri itu terlalu asin, karena dibikin mungkin garamnya 2 sendok, ya kita peringati, sayang, masakanmu ini terlalu asin. Berapa sendok kau bikin garamnya? 2 sendok. Ya, ini terlalu asin. Biar besok dikurangi garamnya gitu. Besok dikurangi garamnya. Jadi besoknya dikurangilah garamnya 1 sendok. Udah pas. Itu gunanya diperingati. Bukan sayang, enak sayang. Ya makan hancur Pak Dani. Hancur Pak Dani, tidak ada kebaikan Pak Dani. Hanya karena iya, makanya jadi kayak gitu terus. Jadi bodoh Iya terus. benar Pak Dani. Jadi begini ya. Kalau masakannya terlalu asin. Iya, silakan Pak. Sudah. Jadi begini. Jadi manusia punya rasa yang tidak jauh berbeda. Kalau kita masakan asin, niscaya istri kita juga akan masakan asin. Maka dia sendiri yang akan merubah dirinya. Dani. Sudah. Pak Dani. Itu nabi-nabi Israel itu melakukan perjanjian itu dengan penebusan dengan cara dengan darah. Itu dari Nabi Musa, Abraham, semua. Pak Dani, kalian melakukan penebusan dengan cara bagaimana Pak Dani? Penebusan kami tidak mengenal penebusan. Nah, berarti Tuhannya berbeda toh? Kalau Tuhannya Nabi Muhammad kok beda dengan Nabi Musa? Ini kalau saya kasih lihat buka ayat, waduh. Berbeda Pak Dani. Kapan Pak Dani bisa sadar? Sedangkan Nabi Musa, kalau kita buka, sunat kalian ikut. Tuhan di muka bumi ini Pak Bomom tidak mungkin berbeda. Pasti satu. Berbeda. Aduh, oke lah kita buka ayat lah. Kalau berbeda, saudaraku. Ya, kalau Pak Bomom mengatakan berbeda silakan. Kalau saya bukan saya katakan, bukan saya katakan Pak Dani. Firman Tuhan, bukan saya. Bukan saya. Saya katakan berbeda karena di dalam hukum Taurat, ya, kalian selalu bilang kita orang Kristen tidak ikut mengikuti Yahudi. Kalian yang justru melenceng. Palen itu orang Muslim, Ishak itu orang Muslim, bodoh masalah aturan orang Yahudi. Penipu mereka semua. Orang Yahudi itu tidak pernah klop dengan orang Muslim, tidak pernah. Di Israel nggak ada. Kita kan sudah ke sana, Pak Dani belum.
Bentar, saya kasih lihat dulu. Kita diskusi santai aja. Orang Israel itu penebusan dengan doa, dengan darah. Pak Dani ingat kan Mesir kan? Firaun, ingat kan? Iya. Iya kan, ingat kan Mesir? Ya, itu kan di situ kan waktu Firaun mau tulah. Tulah itu apa Pak Dani? Tulah. Menurut Pak Dani, tulah Kami itu tidak apa? mengenal tulah, Pak Bom. Dan saya tidak Bukan tahu tulah, tulah itu maksudnya apa. tulah Mesir, tulah itu Firaun. Azab di mereka azab itu Pak. Bukan, maksudnya kan begini Pak Dani. Nah, kita kalau lihat dalam kitab Keluaran Pak Dani, nih, nah, kalau kita buka dalam Keluaran 7, nah ini kan sudah peringatan Pak Dani. Ini peringatan tulah kepada Firaun, ya. Nih, yang mulai dari sini ya. Nah, tulah pertama ini. Tulah pertama itu sejenis kutub lah. Kutub. Dan itu harus memang Mesir itu harus dia tahu bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Cuma dia kepala batu. Dia kepala batu Pak Dani, tidak mau dengar-dengar. Dia kepala batu tidak mau dengar-dengar. Nah, kalau kita lihat Pak Dani, ini terus ini Pak Dani ya. Ini tulah pertama. Ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Yang kalian bilang Yahweh kamu Allah. Bukan, berbeda ya. Kita lihat ini tulah yang kedua. Ini perhatikan ya. Kita lihat di ayat 8. Tulah kedua katak. Tahu nggak katak itu artinya apa Pak Dani? Katak. Mana saya Kenapa tahu Tuhan di kasih dalam- katak? Silakan Anda Nah ini yang saya mau, menjelaskan lebih gini. panjang. Ini aja Pak Dani. Enggak, maksudnya saya mau kasih pemahaman baru inilah. Bukan Pak Bom yang bicara. Kan di dalam surat Al-Quran itu kan Nabimu mengatakan bahwa bertanyalah kepada orang yang tahu dan kitab-kitab sebelumnya. Contoh saya ini hamba Tuhan. Wajar kalau Pak Dani tanya. Saya kan Oh, bukan sebagai begitu temannya Pak Dani. pengertiannya Pak Bom di dalam Islam. Bertanyalah. Udah, wahai Muhammad. udahlah. Enggak. Sekarang kita sampai jelaskan ini Pak Dani, Pak Dani. Islam. Sampai sekarang ini saya belum. Abang Begini, Pak Dani, tadi kan sabar. mengambil dari versi Islam, ya kan? Ya udah, Tapi jangan Pak. dibengkokkan. Versi Islam itu kan, makanya Tuhan berbeda. Yang saya bingung begini. Teman-temannya Pak Dani itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Sampai sekarang itu saya belum ketemu orang Muslim yang bicara begitu. Belum pernah tunjukkan saya bukti. Belum pernah. Semua buktinya itu gak ada. Cuma mulut. Tidak ada buktinya. Kalau ada, saya bawa dia ke Israel. Saya suruh anak-anak Tuhan nanti bantu. Kita bulan Oktober sama-sama ke sana. Apakah orang Kristen punya kitab yang kita pakai ini salah atau tidak? Ini Pak Dani. Pak Dani ini saya bukan apa. Saya cuma sharing saya Pak Dani. Saya cuma ingatkan saja. Tuhan yang Nabi Musa sembah itu berbeda dengan Tuhan yang Arab. Ini contohnya nih. Nggak bisa. Ini saya jelaskan Pak Dani ya. Nanti kita lari ke Salomo. Ini itulah kedua ini. Ini tentang Musa itu dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dari perbudakan manusia. Karena Israel itu anak sulung. Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau kita lihat tulah-tulah ini sampai ayat ke-9 ya. Begini Pak Bom. Tulah Mohon maaf kelima. ya Pak Bom. Nih Pak Dani. Sebentar dulu Pak Dani. Iya, kalau Tulah kitabnya kelima. Pak Bom. Ya, begini. Bukan. Begini Pak Dani. Pak Dani. Ini kitab yang saya kasih tunjuk Taurat. Ini kami tanya di sana Israel. Orang gaibnya. Kami udah tanya. Itu sama Pak Dani. Diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia. Kalau beda Kalau kami sama nggak diusir. mungkin ada polemik Pak Bom. Kalau tidak sama polemik dari siapa? Hanya polemik dari Muslim. Bukan Kristen, bukan Yahudi. Loh, justru Yahudi. Kalau memang sama, Kamu kenapa dengar orang dulu. Yahudi Kristen? Dengar dulu Pak Dani. Yahudi itu tidak setuju kami itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya tanya Pak Dani kalau klaim Yesus itu punya murid orang apa? Orang Arab atau orang India atau orang Yunani? Saya tanya. Saya kan yang tahu masalah Yesus kan Pak Bom. Kalau kami yang tahunya Isa.
Nabi Isa alaihissalam Udah muridnya orang Yahudi. begini saja. Arab Saudi kan tidak mungkin sekarang misalnya orang Toraja. Padahal coba dengar saya baik-baik. Coba buka hati itu, lembutkan sedikit padahal. Hatimu tuh lembutkan. Logika pakai logika. Padahal kan di Arab Saudi nggak pernah ke Israel. Kalau memang padahal ingin cari kebenaran, coba ikut kami ke Israel, tanyakan sama orang di sana. Jangan dengar orang-orang di Indonesia. Ke sana. Kan udah saya sampaikan Pak Bombo, zaman sekarang zaman teknologi udah canggih. Sama Yang teknologi. Israel, Berpikirlah di rumah ke sana. Di kamar Aduh, Israel Padani. aja kita bisa pergi kok. Coba Pak Bombo lihat Om Pak Dani, sampai kapan Barokah punya hati keras? Enggak, kita bicara fakta. Masalah keras atau tidak. Kau dengar, pakai otak faktamu ya. Kalau orang Kristen punya kitab Taurat tentang Paskah, kami rubah. Kami orang Kristen tidak akan diizinkan ke Israel. Mikir. Makanya kalian orang Muslim, dengar, karena kalian, Pak Dani dengar, kita santai aja. Pak Dani tahu nggak? Kalau kita ke Israel, kalau kita berbau Muslim, kami dapat angka. Tidak sembarang. Benar. Oh, di Israel lebih banyak orang Muslim kok daripada orang Kristen, Pak Bombo, gimana? Dengar dulu, itu di Palestina. Bukan di Palestina, di Israel. Kau punya data mana? Itu bukan Kau bicara sembarang sekali. Itu bukan keturunan Israel, itu orang imigran, Dani. Itu orang imigran, Dani. Imigrannya kerja di sana dikontrak, jadi diizinkan. Kalau di sana itu dijaga ketat. Makanya kok ke sana, Dani. Bahkan Kau jangan dengar orang. ada yang Muslim. Begini, Dani, ya. Coba sabar. Saya bicara aja, kau potong dulu. Kau dengar dulu baik-baik, Dani. Kalau kita orang Kristen punya kitab itu kan gabungan dari kitab Taurat, kitab para nabi semua, kita ambil semua itu satu rentetan semua. Bukan kita ambil, memang itu sudah ada di sana. Kalau orang Kristen menipu, menghilangkan, pasti kita tidak bisa ke sana. Ada teman saya, ya, orangnya tuh kalau mirip-mirip kayak orang Arab, itu ditahan loh, lama prosesnya. Padahal dia orang dari timur. Minta maaf saya sebut. Dari timur. Wajahnya tuh mirip-mirip Arab. Dia ditahan lama di sana berapa jam itu. Padahal warga negara Indonesia. Nanti kita punya hamba Tuhan yang lain yang bicara, ini berbicara bilang. Itu Pak Dani. Logika tuh kalau kita orang Kristen, ke sana punya kitab sudah berubah. Jangan dengar Ishak bodoh. Ishak itu bukan orang Israel. Saya nggak pernah ketemu orang Israel kecil, pendek, badan halus kayak karempeng. Kalau saya dulu nakal, saya tampilin dia tak putar kayak bali-bali babu. Ishak kau dengarin ya. Orang Israel itu perempuan aja saya berdiri tuh sama tinggi dan saya. Perempuan, belum laki-laki. Saya ini tinggi 178 badan. Ishak nggak ada lagi Pak, udah balik ke asalnya, nggak ada lagi Ishak. Nah, jadi begini Pak Dani. Orang Kristen punya kitab, ini saya mau tunjukkan loh. Jadi kita tidak usah bicara Alkitab, logika saja. Orang Kristen itu ada namanya, Pak Dani sini, Pak Dani. Kita santai aja, bukan kita bicara firman. Pak Dani kita tidak pernah menunjukkan Alkitab, Al-Quran. Kita logika aja, Pak Dani. Jangan. Nabi Musa itu semua, kalian tidak punya kitab Samuel, Tawarik, Yehezkiel, semua nabi-nabi kalian tidak punya. Kitabnya mana? Kalian bilang Salomo, Sulaiman, mana kitabnya? Semua ambiar. Nggak ada. Jangankan Injil. Perjanjian lama saya nggak usah bicara Injil, nggak usah lah, kita bisa Injil. Contoh saya orang Yahudi. Andai kata saya pintar bahasa Ibrani, saya bisa berbicara bahasa Ibrani. Saya tantang tuh manusia-manusia yang bisa bicara bahasa Ibrani. Ya. Saya kepingin ya, satu saat nanti saya undang itu orang Yahudi asli. Nanti dia pakai bahasa Ibrani, baru nanti saya jelaskan secara Alkitabiah. Siapa lagi namanya tuh yang punya YouTube itu. Padahal ini logika. Kalau kita ke Israel,
Kalau kita memang punya kitab sudah dipalsukan, kita tetap masuk. Tidak akan pulang ke Indonesia. Nah, Bapak paham Itu, nggak antara itu Zionis namanya Israel, pemerintah Israel dengan orang agama Israel ataupun agama Judaisme? Israel itu tidak ada agama. Padahal kau tidak pernah ke Israel, kau bicara pintar saja. Aduh. Kau jangan dengar ini Abdul zaman Abdul canggih, Guru. Pak Bombom. Kau Zaman tidak pernah ke Israel, kau canggih. belum nih. Aduh. Zaman canggih. Sekarang saya tanya, kau cari sekarang cari internet, sekarang kau cari sungai apa, tempat orang baptis di sungai Yordan, video. Sekarang kau bikin, cari, ada nggak? Zaman canggih, sekarang kau lihat. Ayo, bikin. Ayo, tulis di YouTube, bikin internet situ. Nggak mesti di YouTube, nggak mesti di Google. Sekarang kau cari di Google, kita cari di Google ya. Telapak kaki, kuburannya Daud. Kau cari di internet, ada nggak? Oke, boleh saya ngomong? Ya sudah, silakan ngomong. Jangan percaya orang di luar Israel, itu orang bahlul semua. Jangan. Jadi kita sekarang zaman internet, para Omni TV itu bisa masuk ke daerah mana saja. Jadi tidak ada lagi dunia ini yang bisa dibatasi. Iya. Makanya Al-Quran dibuka habis-habisan dong. Aja bisa. Makanya kau punya Al-Quran dibongkar habis-habisan. Orang dulu tidak tahu, banyak orang murtad. Karena teknologi ada nih, logika kan. Enggak, yang tersembunyi semua terbuka. Tentang realita. Realita sekarang sudah bisa. Tolong ya, Pak Bambang, kita hargai lah ya kan. Saya katakan dengan adanya internet, Omni TV, para pemain-pemain YouTuber itu yang bermain di Omni TV, yang bisa masuk ke negara orang, bisa masuk ke kamar orang, itu sudah jelas. Makanya Ali TV. Iya benar. Ya kan? Apa yang Bapak Dani sampaikan? Memberikan keterangan dari asli orang Israel. Iya, kayak mana aslinya? Coba ceritakan. Itu Alif DJ itu dan teman-temannya bisa berbahasa Hebrew, bisa berbahasa Israel. Ya, maksudnya apa yang mereka temukan? Apa yang mereka temukan? Enggak apa-apa Pak Dani, santai aja. Apa yang mereka temukan? Udah saya sampaikan dengan Pak Bomom itu kan ada video yang saya saya kirim linknya kepada Pak Bomom. Penipu semua. Kalau saksi orang Israel, kalau saksi dari Muslim itu penipu semua. Kalian tidak pernah injak kaki di Israel. Mana buktinya kalian injak kaki ke Israel? Tunjukin kartumu. Dani, dengar ya. Ini untuk orang semua. Dengar. Ini untuk orang saksi hidup yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Pak Dani, kalau kami punya password, ada stempel Israel, kau ke Amerika akan diizinkan. Tidak urusan susah. Tanya orang-orang di Amerika. Kalau kita punya password sudah ada stempel Israel, tidak sulit untuk mau ke Eropa atau mau ke Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat, setengah mati. Injak Amerika Serikat. Passwordnya setengah mati. Saya kasih tahu. Tapi kalau Anda dari Indonesia mau ke Amerika, proses setengah mati Pak Dani. Tapi kalau kami orang Indonesia, hamba Tuhan, yang sudah pernah ke Israel baru ada stempel Israel. Ke Amerika. Enggak juga, Pak Bomom, para pelajar-pelajar. Silakan orang dari Amerika Serikat. Silakan masuk. Benar Pak Dani. Saya bisa ngomong. Waktu yang dari Amerika Serikat masuk. Jelaskan sama bukti botol ini. Gini Pak Dani. Pak Dani. Ini Pak Dani. Sudah ada nih. Pak Cengke udah ke Amerika. Selamat malam, pagi Pak Cengke. Dan ini dusta sekali nih. Enggak ada saya kan. Dani sabar Dani. Sabar. Banyak kok. Bambom. Ya. Mood dulu si Dani itu. Ya. Pak Dani itu nggak usah. Itu mereka pakai standar ganda. Kalau pas internet membuka kebenaran tentang Muslim, dia bilang itu bohong. Itu semua dua rekayasa. Padahal yang banyak hoax itu justru dari mereka. Kalau orang Kristen apa itu berita semua, apalagi dari barat sana, bermoral. Masih bisa dibuktikan. Tetapi kalau sekarang, kalau kita membuktikan dari internet bla 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 tentang Muslim, mereka bilang bohong bla bla bla. Tapi sekarang standar itu dipakai si Dani pula lagi.
Sekarang sudah dunia terbuka, internet, bla bla bla. Iya, tantang aja dan itu. Pas semua kita tidak mempercayai internet, ya udah datang aja ke sana, buktikan, berani nggak taruhan. Dan itu dan Ayo itu bulan Oktober. lihat Pak Bom ya. Ayo lo, Dani, ayo lo. Dani ya. Dani itu otaknya itu di mana ya? Tadi itu di kulitis namanya si Edis ya. Si Dani bilang ya, itu berita di protesnya berita tentang si Edis, berita tentang video yang bedang lain lala sambil memukul si Adi Armando. Dibilangnya itu nggak benar. Lalu dibilang si Edis mana buktinya? Mana buktinya? Selalu bilang ada di polisi, mana buktinya? Makanya orang ini kepalanya susah diajak, otaknya itu udah didengkul. Jadi udahlah Pak Bom itu payah melawan sama si Dan ini. Nggak bisa buktikan mulutnya itu. Nggak tahu tuh, ini mungkin kerja kuat di kecamatan kali. Logikanya itu nggak jalan. Ya. Saya maunya ada orang yang sudah ke Amerika yang gampang. Jadi Pak Dani begini ya, itu aturan Pak Dani. Orang kalau Indonesia yang sudah pernah pergi, ya contoh kami orang Indonesia Kristen kalau mau pergi ke Arab Saudi, pasti setengah mati, susah. Apalagi orang Kristen. Jadi begini Pak Dani, kita kalau orang Kristen yang sudah ke Israel ada punya pernah paspor, ada stempel Israel, tidak terlalu sulit untuk ke Amerika karena mereka tahu. Ya susah, tidak susah, tidak sulit, gampang sekali. Tapi kalau orang Indonesia yang belum pernah ke Israel baru ke Amerika, ya mungkin masih panjang urusannya. Tapi kalau yang sudah ke Israel tuh, itu tahu. Ini anak Tuhan ini, bukan anak-anak mau bom di masjid saja. Boleh saya ngomong? Silakan. Jadi, para blogger-blogger Islam yang berada di Amerika, yang menceritakan kehidupan Amerika, sisi lain Amerika, itu orang Indonesia yang beragama Islam. Buka aja di YouTube, itu langsung video ya, bukan data, bukan tulisan. Mana buktinya? Buka saja videonya tentang sisi lain. Saya tidak mau bukti kalau orang Barat punya boleh, kalau orang Muslim saya nggak percaya. Gini Pak Dani, saya udah dua kali ke Israel. Saya mau nanya Pak Dani. Yang bikin videonya Muslim apa non-Muslim, Dani? Sabar. Sebentar, saya mau nanya Pak Dani. Saya udah 2 kali ke Israel, ke Yerusalem, berada di sana. Gimana? Saya mau nanya Pak Dani. Di Via Dolorosa ada pemukiman Muslim. Menurut Pak Dani, di sana yang di pemukiman Muslim itu di Jalan Via Dolorosa yang berjualan di pinggir-pinggir itu di ruko-ruko, toko-toko itu, apakah boleh mereka menjual souvenir-souvenir Kristen, misalnya salib, misalnya rantai salib? Menurut Pak Dani boleh nggak? Saya nggak pernah ke sana. Kalau ingin kan Pak Dani juga lihat internet katanya. Saya sudah nonton YouTube. Diperbolehkan ya? Urgensinya apa sih? Kita tadi berbicara kan Bom tadi bilang kalau mau tahu ya harus ke sana. Jangan lihat dari internet. Sebentar. Dani diam dulu. Sabar. Begini teman-teman. Nanti Pak tahu ya. Di Dolorosa itu ya, Pak Dani dengar ya. Kalau memang orang Israel tidak suka dan kita orang Kristen, itu kami akan dilarang. Dilarang jual orang-orang Israel yang Kristen itu dilarang jual-jual souvenir kekristenan. Justru di sana dilarang jual-jual yang Pak Dani punya. Dilarang. Oke. Pak Dani udah paham? Gini aja Pak, kalau kami ini punya ini apa Pak Dani? Pak Dani ini apa? Pak Dani, bentar Pak Dani. Pak Dani, dengarlah Pak Dani. Aku nggak bohong Pak Dani. Makanya si Isa kan nggak tampil lagi di YouTube. Gini Pak Dani. Aku kan sering masuk channel-channel Muslim. Sekarang aja Pak Dani, masih panas sekarang Pak Dani. Orang Israel itu suka tunjangi orang sholat di Masjid Al-Aqsa. Suka dihancurkan Pak Dani. Sementara di gereja Kalam Kudus itu tidak ada pernah diganggu ibadah di situ Pak Dani. Artinya Pak Dani jangan ngotot kali mau menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Arab Pak Dani. Benar Pak Dani. Orang Masjid Al-Aqsa itu aja lagi sholat ditembaki. Kalau Tuhannya sama mana mungkin diganggu.
Nah, Iya. kenapa di gereja Kalam Kudus itu tidak diganggu? Karena mereka masih berpikir Gereja Makam jangan-jangan Kudus. benarin orang Kristen. Gereja apa, Pak? Gereja Makam Kudus. Ya, Makam Kudus itu nggak pernah diganggu karena mereka masih berpikir karena banyak yang orang Yahudi juga yang Kristen. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa, Pak Dani, kasihan aku Pak Dani. Sudah. Benar Pak Dani. Sudah. Makanya si Ishak, aku cari si Ishak. Aku kan ke YouTube Muslim. Mana si Ishak? Oh, si Ishak udah lama nggak ada lagi katanya. Itu Pak Dani. Kalau di Israel Pak Dani, ya sebentar. Sudah Kalau di paham, Israel, sudah ditangkap anak bata. Boleh saya jelaskan? oke, silakan. Tapi santai aja ya. Iya, oke. Oke. Jadi memang benar yang dikatakan anak bata di saat umat Islam beribadah, bahkan ada 400.000 yang ditahan oleh tentara Israel di Masjid Al-Aqsa barusan Jangan ya. ditambahi Pak, 400 Pak, jangan ditambahi. 400 Iya, orang. 400 orang yang ditahan oleh orang Israel. Dan yang luka-luka juga masih banyak. Kenapa mereka itu ditembak ataupun dibubarkan oleh tentara Israel? Perlu diingat, antara tentara pasukan Zionisme itu berbeda dengan yang namanya Judaism ataupun agama. Para rabi itu berbeda, Pak. Bahkan Judaism. Kau tidak tahu apa-apa dan tidak usah bicara masalah Yahudi. Jangan ngarang, iya tapi jangan ngarang lah. Jangan Kasihan, ngarang, Pak. kau tidak memahami. Kasihan Pak Dani. Harusnya Pak gini, Dani, Pak. kalau saya mengarang Bentar, Pak Dani. iblis. Pak Dani, kasihan aku nih, Pak Dani. Harusnya Pak Dani. Kalau Anda tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Oke, lanjut. Ya lanjut, Kalau tapi tidak jangan mau ngarang mendengar, dong, Pak Dani. Jangan ngarang. Ngarang ini orang yang ngarang nih. Jangan ngarang, Pak Dani. Udah itu Pak Bobom tuh sampai tuh ngomongin Pak Dani itu udahlah. Itu Iyo, jangan kau ngarang. Bicara saja yang Dani tahu, jangan ngarang. Tapi Dani, teman-teman ini Pak Dani. Kekristenan itu tidak mau membuka diri. Bukan, kita buka diri. Maksudnya gini, Pak Dani, gini. Aku tahu beda dengan saya. Gini, Pak Pak Dani. itu. Begini, Pak Dani, maksudnya begini. Kami ini hargai Pak Dani. Kalau Pak Dani mau bicara Al-Quran, kita hormat. Itu kitabnya Pak Dani. Kalau Pak Dani mau bahas tentang Israel, Pak Dani nggak pernah kakimu nggak pernah injak Israel. Kau bilang kau mengikuti YouTube, tapi kita dengar kau cerita aneh-aneh. Jangan Pak Dani punya kapasitas. Macam saya mau cerita, oh di Arab Saudi begini. Pasti Pak Dani tanya buktinya mana. Nah ini saya punya data begini, ada di Al-Quran, ada di YouTube, saya tunjukkan, ada bukunya saya. Ah, itu boleh. Ini Pak Dani mau cerita Israel, tidak pernah ada bukunya. YouTube-nya, datanya nggak ada. Gimana kita mau? YouTube-nya setelah saya kirimkan dengan Pak Bom, ingatkah? Itu YouTube-nya orang Muslim. Pak Dani, dengarlah Pak Dani. Pak Dani, dengarlah aku Pak Dani. Dengarlah Pak Dani. Kalau Pak Dani, sebentar Pak Dani. Ada mengumpulkan sebentar Pak Dani, sebentar Pak Dani. Kristen ini kan begini, teman-teman di sini kan tidak mau membuka diri melihat dunia lain yang berbeda dengan Masjid sudah ke Israel kah belum? Aduh, innalillahi. Pak Dani mau saya selalu menyimak teman-teman orang Kristen berbicara, saya simak YouTube. Ya udah, dengar dulu Pak Dani. Ya sebentar. Sebentar kawan-kawan. Biarkan dulu Anda Batak, santai ngobrol santai. Silakan Anda Batak. Ya. Gini Pak Dani, ada di Indonesia organisasi mengumpulkan siapa itu ribut ya? Ya, ada di Indonesia salah satu organisasi mengumpulkan donasi untuk Palestina di tepi barat dan di Ramallah. Nah, kalau mereka dengar Dani ini memuja-muja Yahudi, Dani bisa digebuki itu Pak Dani. Benar Pak Dani. Di mana-mana di seluruh dunia orang Islam bersatu mengutuk Yahudi karena memang Tuhannya berbeda. Nah Pak Dani ngemis-ngemis sama Yahudi. Pakai akal Pak Dani.
pakai Loh, kok angka. ngemis? Kapan kita ngemis? Ngawur itu Ya Pak Dhani framing. kan ngemis. Tuhannya Pak Dhani sama dengan Tuhannya Yahudi. Sementara orang-orang Islam di seluruh Dengar, dunia, Sebentar, saya potong dulu. Pak Dhani kasih tunjuk ini ya. YouTube Muslim. Coba nih. Nah, coba lihat. Nah, dia kasih tunjuk ini. Dengar. Wabarakatuh. Sahabat beriman. Nah, coba lihat. Dia cuma dengar orang yang karang-karang kasih tunjuk video Yahudi. Bukan Dia mau yang katakan. itu Pak Bobo, yang saya kirimkan dengan Pak Bobo itu adalah Omni TV, Alip TV yang langsung berbicara dengan Israel. Begini sudah. Kalau Indonesia diizinkan orang Yahudi masuk di sini. Asli. Mampus. habis Islam. Mampus. Habis Islam. Habis Islam. Benar Pak Dhani. Benar Pak Dhani. Kalau Indonesia kasih pisah aja, pisah untuk orang Iya. Yahudi, Islam habis Pak Dhani. Beda, Tuhannya beda. Beda Mereka Pak tidak mengenal Dhani. kalian. Kami di Iya. sana kok saya tidak kenal kalian tadi. Iya. Gereja nggak pernah diganggu di sana Pak Dhani. Nggak pernah. Anda ini mewakili Yahudi, Anda ini kan orang Kristen. Bukan, kami tentang kami Kristen. Kami ke sana nggak pernah diganggu. Kalau Dhani mau, siap, meskipun Dhani Muslim, nanti supaya Dhani menunjukkan bahwa kebenaran, nanti kami anak-anak Tuhan kumpul uang, kami kasih berangkat Dhani ke sana. Satu orang 100.000. Solata BM2 ini yang nonton berapa puluh ribu. Mereka akan sumbang satu orang 100.000. Dhani bisa berangkat. Percaya kalau Dhani mau. Bulan Oktober. Yang penting Dhani saksikan. Kami akan jamin. Dhani tidak mau. Kalau mau. Supaya Dhani buka mata di Israel. Orang Kristen di sana tuh tidak ada masalah. Coba tanya Pak ini, di address nih. Pak Adres. Silakan Pak Adres. Ya. Ya. Silakan Pak. Ya gitulah. Yang info-info di mana di TV itu soal Israel, apalagi yang beredar di Indonesia itu kan umumnya propaganda. Bukan yang asli, bukan yang realitas. Beda kalau kita ke sana. Itu Pak. Dulu kan apa namanya? Yerusalem itu kan dikuasai sama ini ya pasukan apa namanya Ataturk Muslim ya waktu Iya, di benar. awal-awal tuh Iya, seluruh ya kan. Palestina. Tapi tahun 19 berapa begitu menang Inggris akhirnya justru yang kelola sebagian dari Yerusalem tuh dikasih ke Kristen Pak. Kayak banyak di sana gereja-gereja di Yerusalem. Kalau nggak dikasih ke di Kristen tuh udah habis dikuasai semua gitu. Misalnya tadi gereja Hati Kudus, gereja Ecce Homo, gereja apa tempat Yesus dimakamkan. Itu akhirnya dikasih sama Yahudi untuk dikelola oleh Kristen. Kalau nggak ada itu dikasih ke Kristen. Makanya aku bilang Pak, itu ada kolosal Yahudi di Minahasa, itu orang Islam keberatan loh, MUI keberatan. Karena sangat anti terhadap Yahudi. Nah Pak Dhani ngemis-ngemis, mau Tuhannya sama dengan Yahudi. Ya kayak aku bingung. Makasihan Pak Dhani. Benar Pak Dhani. Saya yang ngemis, Anda framing gimana? Kan Pak Dhani bilang Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Pak Dhani kan? Benar kan? Jangankan Tuhannya Yahudi, Tuhannya orang Cina pun di muka bumi ini Tuhannya sama, satu. Sama apa? Tuhannya. Apa? Tuhannya apa? Tuhannya orang Cina pun di muka bumi ini Tuhannya pasti Tidak satu. sama. Tidak sama. Oh, Tidak sama. berarti di Islam ada Sun Gokong ya. Aneh Jadi saja Tuhannya kau. tetap satu. Hanya Tidak saja sama. mereka bukan Tidak menuhankan sama. yang benar. Saya katakan tidak Orang sama Cina karena kami punya itu sejarah tidak keturunan dari Nabi Nuh. Pak Dhani, turunan dari orang Cina siapa? Ayo. Turunan nenek moyangnya siapa? Saya bisa tunjukkan. Makanya coba didengar, paham nggak Iya, ucapan iya. saya? Jangan ngarang lah. Nggak, coba didengarkan dulu.
ucapan saya. Ya, Coba silakan disimak ya. dengan Tapi baik, jangan Silakan, ngomong Pak. karena dengan jernih. Silakan, Pak. Silakan. Silakan. Saya Silakan. katakan, Tapi pelan-pelan ya aja, sekali Pak. lagi ya, Pelan-pelan aja, dengarkan pelan-pelan. baik-baik. Oke, Ya, oke. saya pelan-pelan ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Seluruh di muka bumi ini Tuhannya satu, Sang Pencipta alam semesta cuma satu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Oh, ada berarti yang orang Hindu Tuhannya sama berarti ya? orang lain itulah atau suku lain itulah yang menyalahgunakan istilah penyembahannya. Paham nggak? Jadi mereka itu salah terhadap Tuhannya. Salah terhadap pengenalan tentang Sang Pencipta. Karena di muka bumi itu hanya satu, nggak mungkin lebih kok. Ih, Ya, bagaimana mau kau bisa sama? membanding. Bagaimana mau sama Pak Dani? Kau baca nih. Kau baca nih. Jangan kau baca nih. Baca. Tadi. Baca. Ini Nabi Musa, bukan Nabi Musa. Jangan dalil dulu Pak Bom. Sekarang saya tanya kepada Pak Bom. Tuhan di muka bumi ini satu atau dua? Atau tiga atau lebih? Tuhan yang benar satu, Tuhan yang palsu banyak. Nah, Anda katakan Tuhan yang benar pasti satu. Ya, Tuhan yang benar ini Iya ada kan? nih. Ini. Kalau Tuhan yang benar Ini yang pasti benar, ya. satu. Ya. Benar sekali. Tuhan yang Musa yang Karena benar. Tuhan yang di muka bumi ini hanya satu yang benar. Tuhan Musa yang benar. Tergantung kita. Ya kan? Sekarang kita menyembah Tuhan yang benar atau yang salah. Ya iya, terus? Ya, Itu aja simpelnya kan. Silakan pilihan. Hidup adalah pilihan. Tinggal kita Iya, renungkan. maksudnya gini Pak Dani. Pak Dani biar jangan tersesat loh Pak Dani. Tuhan yang benar itu kan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Pak Dani menyembah Tuhannya Mekah gitu loh. Biar jangan Anda Pak Dani bilang Tuhan tersesat. Yesus Kristus. Nanti ada Tuhan Bapa. Nanti ada Tuhan Roh Iya. Kudus. Yang mana yang benar? Satu. itu satu Pak Dani. Aduh, kacau banget Satu Pak itu Dani. Dani, baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Mereka satu Pak Dani. Yang penting Nah, mereka sekarang sudah kalau memang satu mereka dengan satu, saya bilang yang disalib itu adalah Tuhan Bapa. Bisa nggak? Yang Yesus disalib itu Kristus. kemanusiaannya. Manusianya. Nah, Yang disalib kemanusiaannya. Begini Toh Dani. nggak mati Dani. Diam. Jadi saya kasih contoh. nanti yang dilahirin itu adalah Bapa. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu Pak Bambang. Saya kasih logika untuk Pak Dani. Pak Dani kan S2. Pak Dani sekolah di sekolah hukum tahun berapa? Nah, apa korelasinya? Nah, saya mau tanya saja. Pak Dani dulu Nggak sekolah hukum penting, tahun berapa? nggak perlu dijawab itu. Oke. Saya tamat SMA 92. Nama saya Pak Bombom. Dari kecil nama saya Pak Bombom. Saya kuliah ambil S1. Setelah itu saya dapatkan titel. Nah. Kemudian, saya jadi Bapak Gembala. Oke. Apakah nama saya Bom-Bom hilang? Katanya Pak Dani. Kalau pemikiran manusia dengan Tuhan tidak sama, Pak Bom. Bukan itu jawabannya. Saya kasih contoh. Saya dari kecil nama saya Pak Bom-Bom. Terus setelah sekarang ini saya jadi Bapak Gembala. Apakah nanti jemaat saya panggil Bapak Gembala, tidak sebut nama saya? Ya kalau secara manusia. Kita ngobrol santai, Ya, bukan itu ngobrol kalau Alkitab. manusia. Kita ngobrol sebagai teman logika saja. Saya dari kecil orang kenal saya namanya Pak Bom-Bom. Halo Pak Bom-Bom dari kecil. Setelah besar, orang panggil saya Bapak Gembala, Pak Bom-Bom. Oke, saya kan boleh Kira-kira manggil nama saya Pak Bom-Bom. Gembala. Nama saya Bom-Bom hilang? Nama Oke. Bom-Bom saya hilang? Tidak. Nah, Oke, tidak kan? itu Tuhan. Dengar, itu Tuhan juga begitu. Dia Oke. datang ke dalam dunia. Dengar dulu, saya bicara. Dengarkan dulu. Dengar. Anda boleh Saya bicara dulu. Ini saya bicara yang tadi. Kan Pak Dani bilang tidak hilang. Nah, sekarang saya tanya Pak Dani. Kalau Tuhan dia datang, apakah ketuhanannya hilang?
Saya tanya sama Pak Dani. Dia turun inkarnasi dalam bahasa ya. Jangan bilang berubah seperti iblis. Saya tidak mau. Inkarnasi. Dia turun dalam rupa manusia. Apakah ketuhanannya hilang? Pak Dani. Saya nggak mengenal inkarnasi. Oke. Kalau umpama saya maha kuasa. Saya turun ke dalam dunia. Jadi kucing. Bisa? Apakah sekarang saya tanya, kalau memang Pak Bom tadi menyamakan nama Pak Bom. Dengar dulu Pak Dani. Dani, saya dulu ini orang. Dani. Saya dulu. Tadi kan Pak Bom kita ngomong. Kita tidak usah bicara. Enggak, Pak Dani putar-putar. Gini aja. Enggak, Tidak saya usah kan Tuhan. menjelaskan Pak Bom dengan gembala, ya kan? Apakah panggilannya sama? Oke, kalau Pak Bom mengatakan sama, sekarang saya tanya, apakah boleh saya katakan kalau yang di tiang salib itu adalah Bapak? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak saya katakan yang disalib itu adalah Sudah Bapak? selesai? Sudah selesai? Iya, silakan sudah. Nah, makanya jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya. Sekarang, pada waktu Tuhan datang ke dalam dunia, apakah Tuhan tidak bisa jadi manusia? Oke. Bagi umat Jawab dulu, baru saya jawab. Boleh saya jawab? Sabar. Tidak usah, itu terlalu sulit. Apakah orang yang sakti mandraguna diambil ilmu jin, apakah dia bisa jadi kucing? Nah, bicara Tuhan kok tadi jin. Ini contoh. Kan Tuhan lagi berkuasa. Iblis bisa jadi kucing nggak? Orang yang punya ilmu, zaman dulu. Bisa jadi babi ngepet nggak? Babi ngepet. Itu nggak perlu dibahas. Kita kan membahas masalah ketuhanan. Sabar dulu Dani. Oh, aduh, darah Yesus berkuasa. Kita tidak usah bicara kuasa Tuhan karena Tuhan itu maha sempurna. Kita bicara manusia saja, belajar ilmu-ilmu. Apakah orang-orang ilmu sakti bisa jadi kucing atau jadi anjing? Coba Dani. Babi ngepet. Harinya ke sana-sana kita bicara ketuhanan. Ya contoh. Jangan mancing-mancing lah. Oh, Dani. Pak Dani ini nggak bisa dia. Ini begini Dani. Aduh, darah Yesus berkuasa pagi-pagi. Dani maksudnya begini nih. Apakah contoh? Apakah begini Dani? Ini kan iblis ada di dalam dunia. Dan kan Dani tahu. Sekarang orang yang bukan agama Muslim, orang bukan agama Kristen, contoh dia tidak punya agama. Dia mempunyai ilmu sakti mandraguna. Dani. Apakah dia bisa berubah menjadi babi ngepet nggak? Saya bicara tentang ketuhanan, bukan babi ngepet. Tinggalkan Tuhan dulu, tinggalkan. Kita bicara logika dulu. Tinggalkan. Ajak doa aja Pak. Kita bicara logika dulu Pak Dani. Nggak akan ketemu. Kita bicara logika dulu. Silakan. Enggak, kita langsung aja kepada Tuhan. Nggak usah kan gitu. Ilmumu nggak ada. Percuma. Kau ambil S2 tuh beli saja. Tong kosong ini memang ini orang ini. Beli, kau S1 sekolah kau beli saja. Beli. Ajak Kau doa sekolah aja ambil Pak. S1 mau beli. Saya nggak percaya kau lulus nggak percaya. Aduh. Kau beli aja. Udah yang lain aja. Nah, Tong kosong ini memang Pak orang Dani, ini. percuma. Pak Dani, Ajak percuma doa aja, Pak. Kalau Bapak tidak pernah membuka pikiran Bapak, logika Bapak itu udah betul. Sekarang saya tanya, apakah yang disalib itu boleh dipanggil Bapak? Nggak bisa ke situ. Logika kita saya buka dulu ke kamu. Saya jawab bertanya, apakah dulu. yang disalib itu boleh dipanggil Bapak? Jawab aja, boleh atau tidak? Siapa saksi Nabi Muhammad dalam gua? Kau jawab. Saya bertanya, bahkan bukan dijawab, justru Saya bertanya. Makanya tadi saya kasih logika. Logikamu buka dulu. Logikanya buka dulu Pak Ya, Dani, silakan, itu kan Pak Dani, ditanya tadi. Kalau logikanya Saya belum dibuka, bertanya, Pak Dani ajak doa. kenapa orang untuk membuka logika gimana sih? tidak ada Orang lain disuruh membuka. Pak Dani ajak doa aja Pak. Pak Dani berdoa. Kok ngemis-ngemisnya main berdoa, sentuhannya sama sih? Aneh banget. Saya bertanya, apakah yang disalib itu boleh dipanggil Bapak? Yang pasti Ya, Pak boleh- Dani, boleh aku jawab, Pak sama Dani. Tuhanmu itu Boleh zat, aku tahu jawab nggak? Pak Dani. Tuhanmu Pak itu Dani, zat, tahu Pak nggak? Dani. Beda dengan Tuhan kami.
Kalau Tuhannya Ya, bentar, satu, Pak. ya sudah Tuhan. Tuhanmu Ada zat, Tuhan beda. beda. Maka yang disalib itu Ya, bisa dipanggil bentar, Pak Bapak. Beda, Dani. Tuhan kamu itu zat. Pak Tahu nggak? Dani. Sebentar, Pak David. Kalau Sebentar, bisa Pak satu, David. otomatis boleh Pak dipanggil kayak Dani, Bombo, kalau Pak Gembala, boleh. Ya kan? gini Pak Sekarang Dani. yang disalib itu apakah Kalau boleh hanya dipanggil Bapak? untuk Yang disalib boleh, itu kalau anak hanya untuk Allah. dipanggil saja. Dani, kau sudah tahu. Itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Satu dan Bapa. Makanya kalau Makanya ada saya mau satu ke yang logika kamu Bombo dulu. antara Pak Bombo Yesus di dengan kamu itu Gembala, tidak pernah beranak dan diberanakan. yang disalib itu boleh dipanggil Bapak. Dani, logikamu kau buka dulu, Dani. Loh, kok dipaksakan orang? Saya bertanya kok. Kau curiga begini, Dani. Saya kan tadi bilang, kita tinggalkan dulu kepercayaan kita. Kita bicara logika. Saya Kau curiga kayaknya. Dengar dulu, Dani. bertanya. Dani. Begini, Dani. Kita Nggak tidak bisa usah bicara jawab, agama. Gini. isinya orang Kita tidak usah gimana? bicara kepercayaan. Tidak akan ketemu. Loh, saya kan bertanya. Saya bicara dulu, Dani. Saya bicara dulu. Kita sekarang tidak usah bicara masalah agama Kristen, Islam gak usah, Buddha ini gak usah. Saya mau tes, kau punya sarjana, kau ambil sekolah, duduk 4,5 tahun atau kau beli. Paham gak? Apa korelasinya dengan Korelasinya kita berpikir akiu, kita tinggalkan. apa korelasi dengan pembahasan? Oh, korelasinya. Dani, kita tinggalkan agama. Contoh kita ateis lah. Kita tinggalkan, tidak usah. Kita di sini dialog agama kok ditinggal. Aduh, makanya kau punya otak itu dibelah, kau tinggalkan kau punya sarjana hukum, itu sampah. Aduh. Sarjana hukum tuh kita punya pantat duduk di kuliah tuh 4,5 tahun. Aduh. Gimana? Masa logikamu? Nih, gini Dani. Kalian saja sampai sekarang percaya orang-orang kafir bisa berubah jadi babi ngepet. Babi ngepet kalian percaya. Tuhan jadi manusia kalian tidak percaya. Begoder sekalian buka otak. Inilah cara-caranya teman-teman. Tuhan jadi pohon kalian percaya. Mampu Tuhan menjawab. jadi gunung kalian percaya. Mengalih perhatian, mengalih pertanyaan. Itulah caranya. Yang disalib itu anak Allah, Yesus, bukan Bapa. Apa? Emangnya Tuhan tiga? Apakah Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Makanya Satu. untuk manusianya beda, tapi dia firman yang menjadi manusia. Boleh dikatakan Yesus itu Makanya, oke, saya udah jawab saya udah jawab satu sama ya. Sekarang kau jawab, siapa saksi? Saya tidak, Dani, kau dengar, santai. Sekarang saya tanya Pak Dani, siapa saksi Nabi Muhammad dalam gua? Silakan. Aduh, belum ditanya jawaban saya. Saya udah jawab, anak Allah kok. Udah jawab, anak Allah. Iya, siapa juga saksinya Muhammad berisra Miraj? Siapa saksinya? Jangan, yang dalam gua saja, sama dalam gua. Ya nggak ada saksinya. Ya udah, innalillahi wa inna udah. Berapa memang pemain nggak Tuhan ada, Tuhan kamu? Hah? Tuhan kami beda dengan Tuhan kamu, tahu nggak? Udah gini. Kan kita jawab. Ini Sekarang saya kembali ke makanya saya bilang, kau belajar sarjana hukum baik-baik. Boleh dipanggil Bapak. Kalau tidak boleh dipanggil Bapak, berarti orangnya opininya berbeda. Kalau Pak Bombong dipanggil Pak Gembala, nggak ada masalah. Kenapa yang disalib itu tidak bisa dipanggil Bapak? Berarti orangnya berbeda, oknumnya berbeda. Berbeda di mana? Aku dan bodoh. Nah, mulai marah, mulai kepanasan. Bukan marah, Semuanya kamu salam. Bukan kepanasan, Pak Kamu Dani. itu tertutup, Dani. Kamu mau nyamain Tuhan kami dengan Tuhan kamu, beda. Tolong. Ya lari dia, woi, baru mau tanya, kenapa dia udah lari Dani? Aduh, masuk lagi Dani. Aduh, ini goblok ini Dani ini. Itu curiga sarjana hukumnya tuh dia, ini Bapak cengke. Sarjananya nggak pernah duduk di meja kuliah, dia bayar aja itu. Nanti saya namanya sekolah ini, apa? Dia bersarjana itu apa? TU. Ya bayar aja. Kalau sarjana hukum Islam memang beda, Pak.
Kalau sarjana hukum Islam beda. Bukan nggak sama seperti sarjana hukum. Nggak sama. Kalau sarjana hukum Islam asal hafal Quran aja. Hafal Quran, hadis, syariah Islam. Pak Dani itu sarjana hukum Islam. Udah pasti beda. Beda itu, Pak. Tadi saya mau nanya gini, Pak. Ada yang pernah dengar ini nggak, Pak? Pascal Weger. Teori Pascal Weger. Jadi gini, maksud saya mau nanya Pak Dani. Kan ada di QS Al-Baqarah 62 sama QS Al-Maidah 69. Di situ dikatakan orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal salih, masuk surga. Ya, diberkahi oleh Tuhan mereka masing-masing. Iya, maka mereka adalah ganjaran dari si Tuhan mereka, tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya kan itu, dua itu. Berarti Nasrani, Yahudi orang masuk surga kalau dari ayat ini. Nah, kalau kita pakai teori Pascal Weger, logika Pascal Weger, Pak Dhani kan bilang Tuhannya sama. Tuhan kita sama. Ya kalau dia pakai teori gitu dengan ayat itu, harusnya dia pilih Kristen. Kenapa? Karena kalau kita salah pun imannya tetap masuk surga. Ya kan? Ya, masalahnya dia nggak ngerti. Biar mau dibilang Pascal Weger udah nggak ngerti itu, Pak. Namanya saja dia bodoh. Jadi begini ya, kita sebelum bicara ketuhanan, kita tanya dulu mereka punya logika. Gak nyambung. Mereka ini percaya dengan manusia berubah jadi babi ngepet, manusia berubah jadi kujang, manusia jadi singa, betul nggak? Iya. Mereka percaya. Jin bisa jadi setan, jin jadi binatang, betul nggak? Tapi kok Tuhan jadi manusia, mereka nggak percaya. Aneh-aneh logika mereka. Iya, aneh juga itu. Enggak, kalau saya lihat ya Pak, memang dari kecil mereka mungkin memang sudah didoktrin, jadi doktrin itu kuat sekali. Dia melekat, jadi kalau memang mau diskusi mereka harus tanggalkan semua itu. Jadi betul Pak Bomo bilang tadi, mereka harus tanggalkan semua dulu. Jadi bicara jangan dulu ke ini, ke keimanan, ke ini. Pokoknya kita bicara yang di luar itu dulu. Nah, baru bisa mereka terima. Artinya mereka buka dulu pikirannya, baru mereka bisa mengerti. Kalau selama dia dikungkung dalam pikiran yang seperti itu tidak bisa, Pak. Akan susah. Kecuali Roh Kudus yang bekerja. Itu saja sih kayaknya. Iya, Pak Bombo memang susah itu. Kalau kita lihat ya, kalau menguliti Alkitab, mereka pakai logika bla bla sejarah apa semua. Tapi kalau standar itu kita gunakan ke Quran, contoh aja lah. Benar dibilang Sofiat itu, uji dulu seperti pengetahuan seperti medis dulu. Apa benar sperma dari tulang? Kedua, di Quran 23 12 sampai 14 teori terjadi janin. Itu salah besar, itu tanyakan dulu ke dokter. Tetapi selalu bilang teori kedokteran belum cukup menjangkau apa yang di Quran kan tunjukkan. Padahal itu sudah fix semua. Terjadi janin sudah tahu. Alat telur sudah, apalagi mau kita nanti. Jelas, nggak mungkin terjadi janin tanpa ada sel telur. Di situ kok bisa air mani? Oke, air mani aja sudah salah, harusnya sperma. Kita iyakan air mani melekat katanya pada rahim. Mana bisa air mani melekat sampai ke rahim? Air mani harus cari dulu sel telur baru, kalau terjadi pembuahan baru melekat di rahim. Itu aja sudah salah. Ya ujilah, Allah kok bisa salah? Kok lebih pintar teologi kedokteran? Nah. Jadi selama hal kayak gini mereka belum buktikan, nggak usah lah mau taati Alkitab, Tuhan kalian itu 3. Outputnya aja dulu cari. Iya toh? Makanya Bapak begini, makanya banyak dokter-dokter itu sebenarnya sudah, dokter yang khusus mereka ya. Mereka di situ mereka sudah bingung. Kalau mereka baca, banyak kan dokter yang nggak kuat, nggak mengerti toh. Kalau mereka nonton apologet ini pasti mereka berpikir sekarang. Kan mereka selama ini kan nggak pernah baca, nggak taat beragama. Taat ini nggak ada. Coba kalau mereka tahu, pasti dia udah tinggalkan. Karena dokter tuh tahu, nggak mungkin dia
bilang hormon dari air sperma dari tulang belakang. Nah, ada itu. Ya, tulang itu dibungkus, Pak Bom-Bom, nggak akan ada hubungan dengan saluran namanya untuk ke sperma. Tulang itu Iya. dibungkus dengan daging, bla bla bla, nggak ada berhubungan, ada saluran lagi ke sperma ke mana pun, ke saluran apa Betul. nggak ada hubungan. Belum lagi teori embriologi itu jelas itu. Al-Quran 23 itu bertentangan. Masa dibilang tulang dari daging? Itu embriologi itu sudah terjadi pembuahan, terjadi 3 lapis. Lapis yang kedua itu mesoderm, itulah yang berdiferensiasi, satu ke tulang jurusannya, satu ke daging. Jadi kalau ahli kedokteran lihat embriologi itu bingung. Ya, mengapa salah kayak gitu saya nggak tahu. Abad ke-7 apa yang terjadi. Padahal Aristoteles itu ratusan tahun sebelum Masehi sudah mengetahui adanya perempuan itu punya sel telur. Sementara di abad ke-7 belum tahu. Masa perempuan masih punya air mani, kan kasihan kayak gitu-gituan. Logika ke situ aja dulu teori terjadinya janin. Belum lagi sejarah-sejarah yang lain. Isa dari pohon kurma. Sejam dengan Musa. Mereka berkelik bla 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 bla. Sudah nggak bisa. Kalau dibilang itu Harun, dibilang masih banyak bukti lain bahwa itu menandakan sejaman sama zaman Musa, yaitu Imron. Imron mengunjungi Zakaria, itu kunci faktanya di Quran mereka ada Imron mengunjungi Zakaria. Itu udah jelas. Imron punya anak Harun, Musa sama Miriam. Lalu ibunya Nabi Isa itu Isa kurma itu Miriam. Itu udah 3 hal. Belum lagi keluar lagi kata-kata Injil diturunkan zaman Musa. Udahlah, itu udah siapa? Isanya janganlah menyamakan sama Tuhan Yesus Kristus. Ya biar aja Isa yang kurma itu diserupakan. Puji Tuhan itu udah apa? Carilah ke Israel sana apa betul? Kan itu. Pak Ceke punya suara hilang loh. Bapak punya suara hilang. Iya toh, Pak anak Batak. Teman-teman. Iya, Teman-teman. Ya, putus-putus tadi putus-putus. Hilang kan? Bapak suaranya hilang, Pak Ceke. Hilang. Kayaknya dimakan jin suaranya. Jin dadi. Suaranya hilang. Iya, jin ompong, Pak, jin ompong. Yesuskah yang ku pegang teguh. Aduh, Pak Atta masuk dong. Kita nyanyi lugu. Pak Atta. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Pak Atta masuk dong. Berdaulat atas اعتقاد شش ماه